Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Hafidulita. Untuk kali ini saya akan menjelaskan PPT bab 2 dan 3 tugas 1 yang berjudul Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Bab 2 Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem Informasi Kesehatan atau HIS memainkan peran penting dalam mendukung berbagai proses perawatan kesehatan, termasuk manajemen keuangan, laporan harian, dan pengelolaan data pasien. Namun, banyak HIS yang ada saat ini masih menghadapi tantangan besar seperti interoperabilitas yang buruk antar sistem, masalah keamanan data, desain antarmuka yang kurang ramah pengguna, dan kualitas data yang rendah. Adapun rumusan masalah, 1. Bagaimana mengatasi tantangan utama dalam sistem informasi kesehatan atau HIS, seperti interoperabilitas yang rendah, kualitas data yang buruk, desain antarmuka yang tidak ramah pengguna, dan keamanan data yang tidak memadai. 2. Bagaimana membangun kerangka kerja arsitektur referensi atau reference arsitektur yang dapat menjadi panduan standar untuk mengembangkan HIS yang fleksibel. 3. Bagaimana memastikan bahwa referensi arsitektur yang dirancang mampu diterapkan pada berbagai subdomain layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, perawatan primer, dan layanan kesehatan masyarakat, dengan tetap mempertahankan interoperabilitas dan kualitas. Adapun tujuan, 1. Mengembangkan referensi arsitektur atau RA yang komprehensif untuk sistem informasi kesehatan atau HIS. 2. Mengatasi tantangan utama dalam HIS seperti interoperabilitas rendah, kualitas data yang buruk, dan keamanan data. 3. Memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan termasuk pasien, tenaga medis, pemerintah, dan pengembang HIS. Adapun landasan teori, 1. Sistem Informasi Kesehatan atau HIS. HIS adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi di sektor kesehatan. HIS melibatkan berbagai proses seperti pencatatan data pasien, pengelolaan obat, laporan keuangan, dan perancangan perawatan. Namun, tantangan seperti interoperabilitas rendah, keamanan data yang lemah, dan kualitas data yang buruk sering menghambat efisiensinya. 2. Arsitektur perangkat lunak menurut Bass et al. 2003. Arsitektur perangkat lunak adalah struktur dari sistem yang mencakup elemen perangkat lunak, properti yang terlihat dari luar, dan hubungan antar elemen dalam konteks HIS. Arsitektur perangkat lunak membantu pengelolaan kompleksitas, memastikan interoperabilitas, dan meningkatkan pemeliharaan sistem. 3. Reference arsitektur atau RA. RA adalah kerangka kerja generik yang dirancang untuk menjadi panduan dalam pengembangan arsitektur, spesifik, atau application arsitektur. RA memberikan standar desain yang mencakup modul, relasi antar modul, dan komponen penting sehingga menghasilkan sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diadaptasi untuk kebutuhan tertentu. Isi pembahasan, sistem informasi kesehatan atau HIS sangat penting untuk mendukung perawatan pasien dan pengelolaan data. Namun, HIS sering menghadapi masalah seperti kurangnya interoperabilitas, desain antarmuka yang rumit, dan keamanan data yang rendah. Untuk mengatasi ini, penelitian ini mengembangkan referensi arsitektur atau RA, yang memberikan panduan standar dalam merancang HIS yang lebih efisien dan memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. RA dirancang menggunakan pendekatan view and beyond, menghasilkan 4 sudut pandang utama. Yang pertama, diagram konteks, menunjukkan hubungan HIS dengan entitas eksternal seperti pasien dan pemerintah. 2. Pandangan dekomposisi, menguraikan HIS ke dalam modul seperti manajemen, data, keamanan, dan pengelolaan pasien. 3. Pandangan berlapis, mengelompokkan modul berdasarkan fungsi seperti presentasi, logika bisnis, dan data. 4. Pandangan penerapan, menunjukkan berbagai skenario implementasi HIS atau desktop, client server, atau cloud. Dan bab 3 yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Latar belakang, perkembangan teknologi di era digital sangat pesat dan telah merambah berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit sebagai salah satu organisasi yang menyediakan layanan kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif. Agar layanan ini berjalan dengan baik, rumah sakit membutuhkan sistem informasi yang akurat, handal, dan terintegrasi. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS adalah sebuah teknologi informasi yang dirancang untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan rumah sakit, seperti koordinasi, pelaporan, dan administrasi. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, setiap rumah sakit diwajibkan untuk memiliki pencatatan dan pelaporan berupa SIMRS. Namun, pelaksanaan SIMRS menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan hingga masalah teknis seperti gangguan jaringan. Oleh karena itu, evaluasi sistem informasi seperti SIMRS menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi implementasi sistem secara nyata, mengidentifikasi keberhasilan, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem. Adapun rumusan masalah. 1. Bagaimana evaluasi penerapan SIMRS pada pelayanan rawat jalan? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIMRS. Dan 3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan SIMRS? Tujuannya, mendeskripsikan evaluasi penerapan SIMRS pada layanan rawat jalan. 2. Mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala implementasi SIMRS. 3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Landasan teori. 1. SIMRS sistem yang memproses dan mengintegrasikan semua alur proses pelayanan rumah sakit. 2. Metode hot fit evaluasi berdasarkan aspek human atau SDM, organization atau organisasi, dan teknologi. 3. Komponen pendukung SIMRS. 4. SDM, 5. hardware dan software. 6. Data dan jaringan. Dan 7. Evaluasi sistem menentukan apakah sistem saat ini memenuhi tujuan organisasi. Isi pembahasannya, penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan rumah sakit. Namun, hasil evaluasi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMRS masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek sumber daya manusia, ditemukan kurangnya pelatihan khusus bagi petugas yang menggunakan SIMRS, rendahnya keterampilan staf, serta minimnya motivasi dan dukungan dari manajemen. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penggunaan sistem di berbagai rumah sakit. Selain itu, dari segi infrastruktur, meskipun perangkat keras dan lunak sudah memadai, masih sering terjadi gangguan jaringan yang menghambat operasional. Proses implementasi SIMRS juga belum berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP di beberapa rumah sakit, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan sistem. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi sebagai langkah penting untuk menilai efektivitas SIMRS belum dilakukan secara rutin. Bahkan, beberapa rumah sakit tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan SIMRS adalah kualitas informasi yang dihasilkan, kepuasan pengguna, dan dukungan organisasi. Namun, masalah pada aspek teknis seperti gangguan jaringan dan ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna tetap menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk staf perbaikan infrastruktur, serta penyusunan SOP dan evaluasi rutin untuk memastikan keberhasilan implementasi SIMRS. Kesimpulannya, arsitektur sistem informasi kesehatan hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur sistem informasi kesehatan yang dirancang dengan pendekatan modular dan berbasis interoperabilitas mampu mendukung integrasi data antar fasilitas kesehatan. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi ke pasien secara real-time dan meminimalkan redundansi data, namun implementasi arsitektur ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya standarisasi protokol komunikasi dan resistensi dari pengguna akhir. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi teknologi pengguna, dan pengembangan framework arsitektur yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kesimpulan,
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Evaluasi penerapan SIM-RS di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa sistem ini memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional, terutama dalam proses pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis, dan laporan manajemen. Namun, keberhasilan SIM-RS sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur teknologi, dan dukungan manajemen. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pelatihan, gangguan jaringan, dan ketidaksesuaian antara fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna. Rekomendasi utama untuk optimalisasi SIM-RS mencakup penyediaan pelatihan intensif, perbaikan jaringan, infrastruktur, dan penyesuaian fitur sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab 2 dan 3 ini. Lebih kurang terima kasih.